Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tentang perbandingan senilai. Di video ini, kita bakal next ke perbandingan berbalik nilai. Ya, sesuai dengan namanya ya, perbandingan berbalik nilai. Dia ngebandingin dua objek atau lebih. Tapi perlu diingat kalau misalnya senilai, dia kan kalau objek lainnya bertambah, yang lain juga ikut bertambah. Kalau misalnya objek lainnya ikut berkurang, ya yang lainnya juga ikut berkurang. Nah, berbeda dengan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, ketika satu objek dia itu bertambah, yang lainnya dia malah berkurang. Nah, karena hal ini makanya namanya berbalik nilai, karena saling berbalik arah gitu ya. Atau kalau misalnya satunya berkurang, ya yang lainnya bertambah. Nah, kalau misalnya kita bisa compare atau kita bisa bandingin, kalau di video sebelumnya aku udah ngejelasin untuk rumus senilai, dia itu kan adalah N1 per N2 sama dengan X1 per X2. Jadi dia itu sejajar, satu dengan satu, objek 2 dengan objek 2. Nah, tapi ketika berbalik nilai, dia itu akan menjadi seperti ini. N1 per N2 sama dengan X2 per X1. Jadi dibalik ya untuk bagian X1 per X2-nya. Atau kalau mau mengubah N1 per N2, N2-nya di atas juga boleh, asalkan memang dia tidak sejajar lagi. Seperti itu ya. Oke, ini untuk rumus dari berbalik nilai dan senilainya. Jadi emang agak berbeda ya. Oke, kita next untuk contoh kasusnya. Contoh pertama, misalnya ada 10 pekerja, dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu selama 30 hari. Kalau misalnya pekerjanya itu menjadi 25 pekerja, kira-kira bisa nyelesain berapa hari? Nah, kalau kita bisa ngelogika, dari sini kan kita bisa tahu kalau misalnya pekerjanya nambah, berarti kan apa yang dikerjakan itu akan selesai lebih cepat. Ya kan, otomatis waktunya atau harinya dia akan berkurang. Nah, dari sini ketika pekerja itu semakin bertambah atau objek pekerjanya ini makin meningkat, harinya atau waktunya ternyata dia makin berkurang. Dari sini kita bisa pastikan bahwa ini menyelesaikannya pakai perbandingan berbalik nilai. Oke, kita tulis aja di sini. Ini untuk pekerja. Dan objek kedua itu adalah waktu. Untuk pekerja dia menjadi N1 per N2 sama dengan X2 per X1 karena berbalik nilai. Nah, untuk penentuan N dan X ini gimana sih? Apakah boleh bebas? Apakah harus pekerja ini menjadi N, waktu menjadi X? Tidak ya, tapi harus konsisten. Kalau misalnya pekerjanya ini kalian menjadi X, ya udah boleh. Terus waktunya ini menjadi N, itu juga boleh asalkan konsisten. Berarti di sini N1-nya itu adalah 10 per N2-nya adalah 25 sama dengan X2-nya itu adalah P karena kita cari ya, per X1-nya itu adalah 30. Kita sederhanakan menjadi 2/5. Berarti di sini kita kalikan silang ya, 30 kali 2 sama dengan 5 kali P. 60 sama dengan 5P. Kita bagi kanan kiri dengan 5. Jadi P itu sama dengan 60/5 atau sama dengan 12 hari.